Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita kembali lagi ke segmen kelas Irodori Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas materi yang baru dari buku Irodori tingkat pemula A1 bab 7 dengan cover yang warnanya pink seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Hai, Hajime Masyo. Kali aja Minasang masih ada yang belum punya materi buku Irodori, silakan download PDF-nya terlebih dahulu ya. Downloadnya gratis, silakan bisa masuk ke website Irodori yang ini, atau Minasang bisa juga masukkan kata kunci di Google Irodori Bahasa Indonesia. Nanti scroll aja ke bawah ya, lalu pilih bagian untuk pembelajar. Dan satu lagi, Minasan juga harus ikuti Irodori Japanese Online Course. Ini juga gratis. Di dalamnya, Minasan bisa ketemu materi-materi yang lebih banyak lagi untuk latihan. Dan ini bisa digunakan untuk latihan JFT juga. Di sini Minasan bisa cari di website Irodori Online ya. Websitenya ada di sini, atau bisa juga masukkan kata kunci di Google Irodori Online Course. Silahkan ikuti ya. Oke, kita mulai materi bab 7 ya. Pertama-tama kita baca dulu judulnya. Di sini ada Heiaga Yotsu Arimas. Ada 4 kamar. Jadi di bab 7 ini nanti kita akan berbicara tentang gimana caranya mendeskripsikan ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Dan di dalamnya itu ada benda apa aja. Nah, di sini kita lihat Kendu atau tujuan pembelajarannya ada 5. Minasang bisa stop dulu, baca satu persatu ya. Oke, sudah ya, kita masuk pada inti materinya. Untuk bagian topik di sini adalah Ieto Shokuba, rumah dan tempat kerja. Jadi Ie artinya adalah rumah, to partikel to dengan arti dan Shokuba artinya adalah tempat kerja. Dai Nanaka, bab 7. Heaga Yotsu Arimas. Hea, kamar. Lalu di sini ada partikel ga. Partikel ga di sini tidak memiliki arti, tapi menunjukkan keberadaan suatu benda. Yotsu, yotsu itu maksudnya adalah 4 buah. Arimas artinya ada. Heaga yotsu arimas, kamarnya ada 4. Nah, di sini ada pertanyaan, Anatawa ima dona ieni sundeimasu ka? Apakah jenis rumah yang Anda tinggali saat ini? Nanti kita akan tahu kosakata-kosakata tentang jenis tempat yang kita tinggali. Ada rumah, ada apartemen, ada share house, dan lain sebagainya. Kita masuk pada kendu yang pertama. Di sini diberi judul Kokowa Dai Dokoro des. Di sini adalah dapur. Koko artinya di sini. Wa di sini bisa kita artikan adalah Dai Dokoro, dapur. Kendunya yaitu mampu memahami tata letak ruangan ketika mendengarkan penjelasan sederhana sambil dipandu berkeliling rumah. Ini kita bisa bayangkan pada saat kita nyari tempat tinggal di Jepang. Pola kalimat yang sering digunakan di kendu bagian yang pertama adalah kokowa, diikuti nama tempat atau basho, ditutup dengan des. Oke, di sini kita masuk dulu ke Kotobano Jumbi, persiapan kata. Nihon no Ie, rumah di Jepang. Jadi ini adalah bagian-bagian rumah yang selalu ada di rumahnya orang Jepang. Yang pertama ada gengkang, pintu masuk. Yang kedua ada ofuro. Ofuro di sini bisa diartikan bak mandi, bisa juga diartikan tempat mandi untuk berendam. Untuk istilah kamar mandi juga digunakan istilah furoba atau yokushitsu. Lalu ada toire, toilet. Lalu di sini ada keterangan ikai, lantai 1, nikai, lantai 2. Berikutnya ada kosakata ima atau ribinggu. Ini adalah ruang keluarga atau ruang tamu. Berikutnya ada kaidang, tangga, niwa, halaman, daidokoro atau kitchen, dapur, beranda atau balkoni, balkoni atau beranda. Dan yang terakhir ada hea, kamar. Kita masuk bagian yang kedua, Kaiwao Kikimasho. Ayo mendengarkan percakapan. Jadi di sini tokohnya ada Nakagawa, ini yang memperkenalkan anak-anak yang nyari tempat tinggal. Kemudian ada Sonsang dan Tainsang.
Minasang bisa temukan audio filenya, dengerin versi aslinya ya, ada di file 0703. Silakan didengarkan juga. Dimulai dari Nakagawa. Dozo, silakan. Haite kudasai, silakan masuk. Son dan Tain menjawab, Hai. Nakagawa, Koko wa genkang des. Di sini adalah pintu masuk. Kutsuo noi de kudasai. Tolong lepas sepatu. Kutsu artinya adalah sepatu. Kemudian partikel o di sini tidak ada arti ya. Partikel o digunakan untuk menunjukkan objek kalimat. Nuide kudasai, tolong lepas. Son dan Tain menjawab, Hai, Nakagawa. Koko wa kanrinin shitsu desu. Di sini adalah ruang pengawas atau ruang petugas. Kanrininnya menyapa konnichiwa, halo atau selamat siang. Son kemudian menyapanya dengan mengucapkan salam. Osewani narimas. Ungkapan ini bisa kita artikan, saya akan memerlukan bantuan Anda. Karena Son dan Tain ini nanti akan sering berinteraksi dengan Kanrinin, jadi Son itu memposisikan dirinya akan sering membutuhkan bantuan dari Kanrinin. Oleh karena itu, dia mengucapkan Osewani narimas. Kemudian Tain mengucapkan Yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya atau senang berkenalan dengan Anda. Lalu Nakagawa melanjutkan penjelasan bagian ruang yang ada di dalam rumah. Koko wa toire desu. Di sini adalah toilet. Hai. Koko wa daidokoro desu. Di sini adalah dapur. Hai. Koko wa shokudo desu. Di sini adalah kantin. Ada kosakata baru nih ya, shokudo. Gohang o tabemas, makan nasi. Maksudnya adalah kantin yang bisa kita gunakan untuk makan di sana. Son mengakhiri percakapan, wakarimashita, saya mengerti. Nakagawa, koko wa ofuro desu. Di sini adalah bak mandi, atau bisa juga kita artikan di sini adalah tempat mandi untuk berendam. Hai. Nakagawa kembali menjelaskan, Ikai ni heaga yotsu arimas. Ada 4 kamar di lantai 1. Jadi kita ngartiinnya itu bisa runtut dari belakang ya. Arimas ada. Yotsu, empat buah. Ga, tidak ada artinya ya, hanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Hea, kamar. Ikai ni, di lantai 1. Atau Minasang bisa juga mengartikannya, Ikai ni, di lantai 1, Hea ga yotsu arimas. Ada 4 buah kamar. Lanjut, Kokowa Sonsano Hea desu. Di sini adalah kamarnya saudara Son. Oh, hai. Koko ni kaida ga arimasu. Di sini ada tangga. Nikai ni tainsang no hea ga arimasu. Nikai ni di lantai 2, tainsang no hea ga arimasu. Kita ambil dari bagian arimas ya. Ada kamarnya tainsang. Dari potongan percakapan yang terakhir, di sini bisa kita simpulkan penggunaan pola kalimatnya, yaitu nama tempat atau basho, ni, kemudian kata benda, ga arimas. Misalkan pada kalimat koko ni kaidan ga arimas. Di sini ada tangga. Lalu ada juga digunakan pola kalimat nama tempat basho, ni, kata benda, partikel ga, bilangan atau kazu, kazu itu jumlahnya ya, arimas. Ini contohnya misalkan, ikai ni heaga yotsu arimas. Nah, sekarang gantian Minasang nih yang bikin kalimat. Di lantai 1 ada toilet. Nihongo de nandesu ka? Kalimatnya menjadi ikai ni toire ga arimasu. Kita coba lagi ya. Di lantai 1, toiletnya ada 2. Nihongo de nandesu ka? Hai. Ikkai ni toire ga futatsu arimasu. Oke, kita masuk ke Kendu yang kedua. Judulnya adalah Denshiren Jiwa Arimasu ka? Kalau microwave, apakah ada? Untuk Kendu yang harus kita kuasai yaitu mampu bertanya dan mengkonfirmasi apakah barang-barang yang dibutuhkan sudah tersedia di dalam rumah atau sudah tersedia di dalam kamar. Pola kalimat yang akan kita gunakan di sini adalah and di sini maksudnya adalah noun, kata benda, diikuti partikel wa, lalu diikuti dengan kata kerja arimaseng atau naides. Kalau diakhiri arimaseng atau naides, berarti nanti kita artikan tidak ada.
Nah, di sini kita juga akan coba untuk belajar gimana kalau versinya itu versi positif ada. Misalkan pada contoh kalimat berikut ini. Kalau laptop ada, pasokong wa arimas. Kemudian bentuk negatifnya, kalau TV tidak ada, terebiwa naides. Atau bisa juga kita gunakan terebiwa arimaseng. Kenapa sih di sini partikel wa kita artikan kalau? Karena kita sedang membandingkan keberadaan satu benda dengan benda yang lain. Jadi misalkan di sini ya, kalau laptop ada, tapi kalau TV tidak ada. Jadi Minasang bisa ya ngebayangin perbandingan keberadaan beberapa barang tersebut. Sekarang coba Minasang yang bikin kalimat ya. Kalau halaman ada, kalau balkon tidak ada. Nihongo de nandesu ka? Hai. Kotae wa jawabannya niwa wa arimasu. Baru koni wa nai desu. Bagian nai desu bisa juga diganti dengan arimasen. Oke, kita masuk ke Kotobano Jumbi, persiapan kata. Di sini ada klasifikasi jenis katanya diberi judul kadeng, peralatan elektronik, kagu, mebel. Jadi ini benda-benda yang ada di dalam rumah kita ya. Yang pertama ada eakon, AC, rezoko, kulkas, densirenji, microwave, suihanki, rice cooker. Kita coba sekali lagi bikin kalimatnya. Kalau kulkas, apakah ada? Nihongo de nandesu ka? Hai. Rezoko wa arimasu ka? Berikutnya ada kosakata tosuta, pemanggang roti. Beddo, tempat tidur. Futong, ini adalah kasur lipat atau kasur gulung yang biasa diletakkan di lantai. Teburu, meja. Isu, kursi. Sentakuki, mesin cuci. Ada juga yang menyebutnya dengan cara baca yang cepat ya, sentaki. Seperti itu juga ada. Hai, segi berikutnya terebi, TV, wifi, wifi. Kita coba bikin kalimat lagi. Di kamar, apakah ada kursi? Nihongo de nandesu ka? Hai, hea ni isu ga arimasu ka? Nah, di sini mungkin ada minasang yang bingung kok ada yang pakai partikel wa dan ada yang pakai partikel ga yang berkaitan dengan keberadaan benda. Di sini kita coba bandingkan ya. Jadi, kalau kita gunakan pola kalimat kata benda ga arimas, misalkan pada kalimat rezo koga arimas, artinya adalah ada kulkas. Tapi kalau kita menggunakan kata benda partikel wa, arimas, rezo kowa, arimas. Kalau kulkas, ada. Kita lihat perbandingan dari detail penjelasannya. Untuk yang kata benda ga arimas, partikel ga hanya menunjukkan keberadaan suatu benda saja. Tapi kalau kita menggunakan partikel wa pada kalimat rezo kowa arimas, partikel wa menjelaskan perbandingan keberadaan suatu benda, biasanya ada pembandingnya. Pembandingnya misalkan kalimatnya denshiren jiwa naides. Kalau microwave tidak ada. Oke ya minasan, jadi itu ya perbedaan penggunaan partikel wa dan ga yang berkaitan dengan keberadaan suatu benda. Kita lanjut bagian yang kedua, Kaiwao Kikimasho. Ayo mendengarkan percakapan. Di sini situasinya adalah Sonsang dan Tansang bertanya kepada Nakagawa-sang mengenai fasilitas dan perlengkapan di asrama yang akan mereka tinggali. Minasang bisa simak versi audionya yang asli di file 0707 ya. Percakapan ini terjadi Daidokorode, di dapur. Nanti yang akan ditanyakan adalah ada atau tidaknya benda Reizoko, Densirenji, Tosuta, dan Suihanki. Saya bantu untuk baca percakapannya. Nakagawa, Kore Reizoko desu. Ini kulkas. Minade tsukatte kudasai. Silakan gunakan bersama-sama. Minade ini bisa kita artikan bersama-sama atau bisa juga diartikan semuanya. Semua member begitu ya. Lalu bagian tsukate kudasai, silakan gunakan. Atau bisa juga diartikan tolong gunakan. Son menjawab, hai.
Karena kita membahas keberadaan Reizoko. Reizoko arimas. Kulkas ada. Jadi pada bagian yang ada kurungnya bisa kita berikan tanda centang. Lanjut, Tainsang bertanya, Ano densiren jiwa arimasu ka? Kalau microwave, apakah ada? Arimas, koko desu. Ada di sini. Sumimasen, tosu tawa arimasu ka? Maaf, kalau pemanggang roti, apakah ada? Tosu tawa arimasen. Nggak ada ya, jadi kita kasih tanda silang. So desu ka? Begitukah? Suihan kiwa arimasu ka? Kalau rice cooker, apakah ada? Hai, koko desu. Suihanki arimasu. Wakarimashita. Berikutnya kita ganti lokasi. Lokasi percakapannya Heade, di kamar. Diawali dari Nakagawa mengucapkan Koko wa Son Sano Hea desu. Di sini adalah kamarnya saudara Son. Dozo, silakan. Hai, sumimasen. Bed doa. Iya, maaf. Kalau bed, kalau tempat tidurnya, bed doa nai desu. Kalau bed tidak ada. Jadi kita kasih tanda silang. Koko ni futong nggak arimasu yo. Di sini ada futong loh. Ada futong. Futong kita kasih tanda centang. Hai, wakarimashita. Terebi wa? Kalau televisi, nai desu. Arimasen, tidak ada. Jadi bagian terebi kita kasih tanda silang. Shokudoni arimas, ada di kantin. Jadi TV-nya di kamar nggak ada, tapi adanya di kantin, gitu ya. Lalu Tain mengakhiri percakapan wakarimashita. Dari contoh percakapan barusan yang mana kita gunakan pada saat memastikan atau bertanya suatu benda ini tersedia di dalam kamar atau tidak, kita bisa gunakan beberapa kalimat sebagai berikut. Kalau mau tanya, Denshiren jiwa arimasu ka? Kalau microwave, apakah ada? Jadi kemungkinan jawabannya ada dua. Kalau ada, arimas, ada. Kalau tidak ada, arimaseng atau naides. Kalau kita bandingkan antara arimaseng dan naides, arimaseng lebih terkesan formal daripada naides. Atau bisa juga kalimatnya itu dijelaskan lebih detail. Densiren jiwa arimaseng atau densiren jiwa naides. Jadi, benda apa yang ditanyakan ini diucapkan lagi pada saat kita menjawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke candu yang ketiga. Judulnya adalah Choto Semaides, agak sempit. Candu yang harus kita kuasai di sini adalah mampu memberikan jawaban sederhana ketika ditanya tinggal di mana dan seperti apa rumahnya. Di sini nanti kita akan banyak belajar tentang kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keiyoshi. Hai, Ichiban. Nomor satu, kotoba no jumbi, persiapan kata. Dona Ie, seperti apa rumahnya? Nah, di sini ada beberapa kosakata kata sifat yang harus kita kuasai. Yang pertama ada hiroi, luas. Semai, sempit. Oki, besar. Chisai, kecil. Atarashi, baru. Furui, lama atau tua. Shizuka, tenang atau sepi. Urusai, berisik. Kire, untuk istilah kire ini bisa kita artikan beberapa arti ya. Bisa diartikan bersih, indah, cantik. Lalu ada lawan katanya, kitanai, kotor. Kalau Minasang perhatikan di sini ada beberapa kosakata yang ada di dalam kurung itu dituliskan hiragana nah. Jadi ini merupakan kata sifat na. Shizuka, kata sifat na. Kire, kata sifat na. Jadi, di dalam bahasa Jepang, kata sifat itu dibagi menjadi dua macam. Ada kata sifat i dengan ciri diakhiri huruf hiragana i yang berdiri sendiri. Dan ada satu lagi dibagi menjadi kata sifat na. Kata sifat yang tidak diakhiri huruf hiragana i, kecuali kire. Di sini merupakan kata sifatna. Kenapa kirei di sini digolongkan pada kata sifatna, padahal kan di bagian akhir katanya diakhiri dengan hiragana yang berdiri sendiri. Nah, ini kalau untuk kosakata kirei, karena ada huruf E dan I yang berjajar, dibacanya itu E panjang. Kire. Jadi dia masuk ke kata sifatna. Lalu ada satu lagi, yume.
terkenal. Dan ada satu lagi, kirai dengan arti benci. Jadi kita cukup hafalin aja pengecualian pembagian kata sifat ini ya. Pengecualiannya cuma sedikit kok. Jadi kita sementara hafalkan aja dulu tiga kosakata pengecualian yang masuk kata sifat nah. Hai, Kaiwao Kikimasyo. Ayo mendengarkan percakapan. Di sini situasinya, empat orang berikut berbicara mengenai rumah yang mereka tinggali. Di setiap nomornya nanti kita akan diberikan dua kondisi kamar atau kondisi rumah. Nanti kita harus pilih salah satu disesuaikan dengan isi percakapannya. Oke, kita mulai dari Ichibang. Di sini ada A bertanya, Oto-san wa doko ni sundeimasu ka? Oto-san tinggal di mana? Nagahama ni sundeimasu. Tinggal di Nagahama. Ie wa do desu ka? Rumahnya bagaimana? Chotto semai desu. Agak sempit. So desu ka? Begitukah? Jadi pilihan yang benar adalah bagian yang I. Hai, ni bang. Tea-san wa doko ni sundeimasu ka? Tea-san tinggal di mana? Shinmachi desu. Ie wa do desu ka? Rumahnya bagaimana? Totemo kirei desu. Sangat indah atau sangat bersih. Ii desu ne. Bagus ya. Jadi jawabannya yang A. Hai, sambang. Anasan no uchi wa kaisha no chikaku? Rumahnya Anasang dekat perusahaan kah? Jadi di sini ada kaisha yang artinya adalah perusahaan. Partikel no tidak ada artinya ya. Hanya untuk menerangkan dan diterangkan saja untuk gabungan kata benda di sini. Chikaku dekat. Hai, iya. Ie wa do, rumahnya gimana? Shizuka desu, tenang atau sepi. So, begitukah? Nah, di sini yang benar adalah yang A, karena yang Shizuka. Kalau kita perhatikan, si A ini menggunakan ragam bahasa informal karena tidak menggunakan kalimat yang diakhiri des atau kalimat yang diakhiri dengan mas. Bisa jadi A ini adalah seniornya si B. Hai, Yombang. Nadimu sang no ie wa Minamiku. Rumahnya Nadim Sang apakah di distrik Minami? Jadi di sini ada nama area diakhiri dengan ku. Ku di sini diartikan distrik atau setara dengan kecamatan kalau di Indonesia. Hai, Iewa, do, rumahnya gimana? Choto furui desu, agak tua. Demo hiroi desu, tapi luas. Di sini ada A ditulis full strip itu bisa diucapkan oh alah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, kita kembali lagi kondisi rumahnya si B itu yang benar adalah yang I. Nah, di sini bisa kita simpulkan pola percakapan yang digunakan. Diawali dari bertanya, Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Nagahama ni sundeimasu. Tinggal di Nagahama. Atau bisa juga kita jawabnya itu cuma sebutkan nama tempatnya aja. Shinmachi desu. Lalu bertanya lagi, Ie wa do desu ka? Rumahnya gimana? Untuk kesan dari rumah yang ditinggali, Chotto semai desu. Agak sempit. Atau opsi jawaban yang lain, totemo kirei desu, sangat bersih atau sangat indah. Jadi di sini ada kata keterangan totemo dengan arti sangat. Lalu penutupnya, so desu ka, begitukah? Oke, kita masuk ke Kendu yang keempat. Judulnya adalah Apartoni Sundeimas, tinggal di apartemen. Kendu yang harus kita kuasai yaitu mampu bertanya dan menjawab pertanyaan tentang jenis rumah yang ditinggali. Sekarang kita kenalan dulu dengan beberapa kosakata yang berkaitan dengan jenis tempat tinggal. Yang pertama ada apartemen. Kalau di Indonesia ini bisa kita anggap sebagai rumah susun. Lalu yang B ada mansion. Mansion. Jadi mansion ini lebih bagus dari fisiknya jika dibandingkan dengan apato. Di sini saya berikan ya perbedaan antara apato dan mansion. Minasang bisa pause dulu dan bisa baca satu persatu untuk perbedaannya. Oke, saya lanjutin ya. Yang ketiga ada Rio, asrama. Berikutnya ada share house atau bisa juga disebut dengan istilah guest house, yaitu yang mirip kos. Biasanya share house ini terdiri dari beberapa kamar ya, tapi untuk fasilitas umum misalkan pantry, kemudian kamar mandi, tempat pencucian itu sharing.
Dan yang terakhir ada ikodate. Ini merupakan rumah tapak atau rumah milik sendiri. Sebelum kita masuk ke bagian contoh percakapannya, kita kenalan dulu nih sama pola kalimat yang berkaitan dengan bentuk negatif kata sifat. Nah, di sini pertama-tama kita harus bedain dulu ya, kata yang akan kita gunakan itu kata sifat na, apakah kata sifat i. Karena cara perubahannya berbeda. Kalau misalkan kata sifat na, bentuk negatifnya itu diikuti dengan janaides. Tapi kalau kata sifat i, huruf hiragana i paling belakang diganti dengan konaides. Sekarang kita coba dulu ya penggunaannya dari kata sifat. Nah, di sini tidak hanya bentuk yang negatifnya saja, tapi kita bandingkan dengan bentuk positifnya. Misalkan, rumahnya cantik, positif ya. Ie wa kirei desu. Sekarang kita ganti ke bentuk negatif, rumahnya tidak cantik atau rumahnya tidak bersih. Ie wa kirei janai desu. Atau, ie wa kirei ja arimasen. Sekarang kita lihat penggunaan yang kata sifat i. Rumahnya besar. Ie wa ookii desu. Bentuk negatif, rumahnya tidak besar. Ie wa okunai desu. Jadi kita perhatikan di sini dari kata ookii, hiragana i paling belakang diganti kunai. Sekarang gantian nih, Minasang yang bikin kalimatnya. Rumah ini tenang. Rumah ini tidak tenang. Nihongo de nan desu ka? Hai. Kono ie wa shizuka desu. Kono ie wa shizuka ja arimasen. Atau bisa juga kita gunakan kono ie wa shizuka janai desu. Satu kali lagi, yang kata sifat i. Silakan Minasang bikin ya. Kamar ini luas. Kamar ini tidak luas. Nihongo de nan desu ka? Hai. Kono hea wa hiroi desu. Kono hea wa hirokunai desu. Ya, sekarang kita lihat contoh percakapannya ya dari audio file yang ada kodenya di sini 0722. Dari Maeda mengucapkan, Bisaru-san wa doko ni sundeimasu ka? Bisar-san, doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Kaisha no ryo ni sundeimasu. Tinggal di asrama perusahaan. Hiroi desu ka? Apakah luas? Iye, hirokunai desu. Tidak, tidak luas. So desu ka? Begitukah? Demo totemo shizuka desu. Tapi sangat tenang. Chikaku ni koen ga arimasu. Ada taman di dekatnya. Chikaku ni di dekatnya. Koen artinya adalah taman. Partikel ga tidak ada artinya, hanya menunjukkan keberadaan suatu benda. Arimas, ada. Kemudian Arunisam menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Percakapan yang kedua untuk audio filenya Minasang silakan dengarkan juga versi aslinya ya di 0723. Maeda-san bertanya, Aruni-san wa? Kalau Aruni-san, watashi wa Kitamachi no apato ni sundeimasu. Kalau saya tinggal di apartemen Kitamachi, di rumah susun. Kirei desu ka? Apakah bersih? Apakah indah? Hai, kirei desu. Demo, chotto furui desu. Iya, indah atau iya bersih, tapi agak tua. So desu ka? Begitukah? Shizuka desu ka? Apakah tenang? Iye, chikaku ni gakko ga arimasu. Tidak, ada sekolah di dekatnya. Jadi ada kata gakko dengan arti sekolah. Amari shizuka janai desu. Tidak begitu tenang. Lalu Maeda memberikan respon, ah, oh begitu. Kalau kita perhatikan di sini ada penggunaan amari diikuti dengan kata sifat yang bentuknya negatif. Kalau kita ketemu pola kalimat seperti ini, artinya adalah tidak begitu. Ini typo ya, harusnya tidak. Tidak begitu titik-titik. Sekarang coba Minasang yang bikin kalimatnya. Tidak begitu besar. Tidak begitu cantik. Nihongo de nan desu ka? Oke, kalimatnya menjadi yang pertama tidak begitu besar. Amari oki kunai desu. Tidak begitu cantik. Ini cantik untuk manusia juga bisa ya kita gunakan kire. Amari kire janai desu. Atau amari kire ja arimasen. Hai, tsugi no kaiwa. Kaiwa berikutnya.
Aruni-sang bergantian bertanya, Maeda-sang wa mansion desu ka? Kalau Maeda-sang, apakah mansion? Uchi wa ikodate. Rumah saya adalah rumah tapak atau rumah milik sendiri ya. Sugoi desu ne. Hebat ya. Demo oki kunai desu. Tapi tidak besar. So desu ka? Begitukah? Atarashi desu ka? Apakah baru? Iye, atarashi kunai desu. Tidak, tidak baru. Totemo furui desu. Sangat tua. So desu ka? Begitukah? Shikaku ni otera ga arimasu. Ada kuil Buddha di dekatnya. Otera, kuil Buddha. Oteramo totemo furui desu. Kuil Budanya juga sangat tua. Di sini arti yang saya tuliskan kurang ya, harusnya sangat tua karena ada totemo. Dari contoh percakapan tersebut bisa kita simpulkan gimana cara bertanya dan menjawab seputar tempat tinggal. Yang pertama ada pertanyaan, Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Kita Machino Apatoni Sundeimas tinggal di apartemen atau rumah susun yang ada di Kitamachi. Kitamachi adalah nama tempat. Hiroi desu ka? Apakah luas? Shizuka desu ka? Apakah tenang atau apakah sepi? Kemudian kalau pertanyaannya seperti ini, ada kemungkinan dua jawaban, iya atau tidak. Hai, hiroi desu. Kalau tidak, iye, hirokunai desu. Tidak luas. Hai, Shizuka desu. Iya, tenang. Atau, Iye, Shizuka janai desu. Tidak, tidak tenang. Lalu ditutup dengan so desu ka, begitukah? Nah, di sini kita tambahkan juga untuk penggunaan kata keterangan chikakuni di dekatnya atau di dekat. Chikakuni gakko ga arimasu. Ada sekolah di dekatnya atau di dekatnya ada sekolah. Untuk struktur kalimatnya, minasang jangan sampai terbalik ya. Harus sama dengan seperti yang ada di contoh ini. Nah, sekarang coba minasang yang bikin kalimatnya. Di dekatnya ada restoran. Nihongo de nan desu ka? Hai, chikaku ni restoran ga arimasu. Hai, Saigo desu. Yang terakhir untuk Kendu yang kelima. Judulnya adalah Sentakuki Eakono Botang. Di sini ada Sentakuki atau Sentaki yang artinya adalah mesin cuci. Eakon, AC, botang, tombol. Jadi di sini kita diharapkan mampu memahami tombol mana yang harus ditekan ketika melihat tampilan pengoperasian peralatan alat elektronik seperti remote control AC dan sebagainya. Kita coba ulas ya di sini untuk tombol mesin cuci itu ada apa aja sih kanjinya. Kanji doang soalnya ya nggak ada hiragana, furigananya gitu. Nah kita lihat di sini, kita mulai dari bagian yang paling kiri. Kanji ini ya dibaca suiryo, jumlah air. Lalu geser ke sebelah kanan atas, ini dibaca nokori yang ada di dalam kurung fung. Sisa waktu, lalu fung ini adalah menyatakan arti menit. Di bawahnya ada tombol yoyaku. Yoyaku di sini artinya adalah penjadwalan. Penjadwalan di sini digunakan kalau kita mau menentukan seberapa lama kita mau mencuci. Berikutnya ada tombol pengaturan pilihan pencucian. Di sini yang pertama ada jumbi, persiapan. Jadi kita siapkan mesin cucinya sampai dia ready untuk mulai pencucian. Nah di sini kan tombolnya ada banyak ya, ada 6 ya. Saya geser ke sebelah kanan ya untuk menuliskan cara baca hiragana dan artinya. Yang pertama tadi sudah ada jumbi, persiapan. Bagian ini, isogi, pencucian cepat. Te arai, cuci menggunakan tangan. Maksudnya itu bukan tangan kita yang masuk ke mesin cuci ya, tapi mode pencuciannya itu seperti menggunakan tangan biasa. Lalu yang keempat, di sini ada mofu, selimut. Kalau kita nyuci selimut, nah ini yang ditekan. Lalu ada dorai, dry, pengeringan. Dan yang nomor 6 adalah soseng jo, pembersihan tangki. Berikutnya di bawahnya kita lihat ada kosu. Ini maksudnya adalah pengaturan pencucian. Jadi kita pilih yang mana diakhiri dengan kosu ini. Lalu berikutnya ada tombol power. Di sini ada tulisannya denggeng, power, on off ya. Nah, di sini kalau kanjinya seperti ini, dibacanya kiru atau ada juga yang membacanya kiri dengan arti off untuk mematikan.
Lalu kalau ada kanjinya seperti ini, kadang dibaca ireru atau ada juga yang membacanya iri. Denggeng iri, maksudnya itu adalah on, nyalain. Nah, yang terakhir, tombol yang paling gede di sini ada sutato, start, mulai, dan yang ada di bawahnya ichiji teishi, memberikan jeda. Tombol mesin cuci sudah. Berikutnya kita belajar kanji dan fungsi apa aja yang ada di remote AC. Kita urutkan dari yang paling atas ya. Atas sebelah kiri, kanjinya ini yang biru dibaca rebo, pendingin. Sebelah kanannya yang warna pink, dambo, penghangat. Lalu di bawahnya ada yang warna hijau, joshitsu, mengurangi kelembapan. Sebelah kanannya, jido, otomatis. Lalu kita ke sebelah kiri lagi. Di sini ada Fuko, arah angin. Arah angin itu biasanya yang bagian lidnya buka tutup itu ya, naik turun ya. Di situ Fuko. Lalu yang ada di tengah ini adalah Ondo, suhu. Kalau tombolnya arah panah ke atas berarti kita naikin suhunya. Kalau tombolnya ke bawah berarti kita turunin suhunya. Lalu ada Furio, volume angin. Jadi seberapa kencang kita mau pakai bagian kipas anginnya. Lalu yang ada di bawahnya, di sini ada Teishi, stop, atau ini bisa juga punya fungsi on off. Jadi untuk nyalain dan matiin. Dan di bawahnya ini ada timer. Jadi ada kanji ini yang bisa juga dibaca kiri. Kalau kiri berarti timernya off. Kalau taima iri, kanji yang tengah ini on. Lalu yang terakhir ada tori keshi. Di sini digunakan untuk membatalkan pengaturan. Oke, Minasan, kita sudah menyelesaikan 5 kendu di bab 7 ini ya. Jadi sekarang saatnya kanji no kotoba, kosakata kanji. Perintahnya yang pertama adalah yonde, bacalah. Imio kakunin shimasho. Lalu ayo kita mengkonfirmasi atau memastikan arti dari kanji tersebut. Di sini ada 4 kanji ya. Yang pertama ada ie, artinya rumah. Yang kedua, atarashi, baru. Hati-hati yang dicetak keluar atau ditulis atau diketik keluar dari badan kanjinya bagian shii. Berikutnya hiroi, luas. Berikutnya ada furui, lama atau tua. Okurigananya adalah i. Sekarang kita lihat cara penulisan dari kanji ie, rumah, sebagai berikut. Minasang silakan bisa sambil ikuti cara penulisannya ya. Walaupun di Irodori ini tidak ada perintah untuk kita harus bisa menulis, tapi kalau kita belajar kanjinya itu sambil nulis, biasanya itu lebih cepat hafal dan ingatannya itu bertahan lama di dalam kepala kita. Oke, berikutnya kanji atarashi, baru. Seperti ini cara penulisannya. Jadi ada banyak ya, lumayan banyak coretannya untuk kata atarashi. Dua coretan terakhir, hai. Berikutnya yang hiroi, luas. It, ni, sang, yong, go. Ada 5 coretan. Dan yang terakhir untuk kanji furui. Ichi, ni, sang, yong, go. 5 coretan. Perintah pengerjaan yang kedua, bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digarisbawahi. Ichiban. Ie wa do desu ka? Rumahnya gimana? Choto furui desu. Agak tua. Niban. Ryo wa atarashi desu ka? Asramanya apakah baru? Iye, tidak. Demo hiroi desu. Tapi luas. Sekarang kita masuk perintah yang ketiga, yaitu ketikkan kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Di sini saya beri contohnya kalau ketik pakai keyboard dari komputer atau dari laptop ya. Ini saya ganti dulu pakai hiragana. Ichiban, ini adalah kanji ie. Ie, jadi kita cukup ketik i, e, ketikan spasi, enter. Berikutnya furui. Fu, F-U, R-U-I. Ketik spasi, enter. Hai, Nibang. Atarashi. A, T-A.
RASHI, tambahkan I satu lagi, ketik spasi, enter.